warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Bagus. Nah, apa perbedaan dari jarak dan perpindahan? Jarak adalah jumlah seluruh lintasan yang dilewati. Perpindahan adalah dari titik awal sampai titik akhir. Nah, bagus sekali masih ingat. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam dari gerak lurus. Nah, gerak lurus. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengetahui tentang GLB, yang kedua mengetahui tentang GLBB, kemudian perbedaannya, grafik dari GLB dan GLBB, kemudian contoh soalnya serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan percobaan yang dilakukan yaitu GLB dan GLBB. Nah, sebelum itu Ibu punya contoh. Misal kalian pernah nggak lewat jalan tol? Pernah. Nah, pada saat kalian lewat jalan tol, nah pada jalan tol itu kan tidak ada hambatan kan? Tidak ada lampu merah, tidak ada orang nyebrang. Berarti mobil berjalan dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, kemudian ada contoh lagi, misal ada sebuah mobil berjalan yang mula-mula diam, kemudian dia berjalan, dipercepat, kemudian diperlambat, kemudian berhenti mengambil penumpang, dipercepat, kemudian diperlambat, dan seterusnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa kecepatannya selalu berubah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Nah, dari video tadi apa yang bisa kalian ketahui? Dari video pertama itu gerak lurus pertempuran, Kecepatannya konstan, atau tetap. Nah, pada video kedua kecepatannya Berubah. Nah, pada video pertama dikatakan GLB atau gerak lurus beraturan. Apa? Karena kecepatannya tetap atau konstan. Nah, jadi yang pertama adalah GLB, di mana V-nya konstan. Sehingga percepatannya sama dengan 0. Nah, pada GLB ini memiliki rumus S sama dengan V dikali T. Nah, S di sini apa? Jarak, Satuannya? meter, Di sini V? kecepatan, Kecepatan. Satuannya meter meter per? per Kon. Di sini? Watt. waktu, Satuannya? Kon. Nah, pada GLB ini memiliki dua grafik yang harus diketahui, yaitu yang pertama V terhadap T. Nah, di sini V, di sini T. Nah, seperti ini ya lurus. Kenapa? Karena V-nya konstan. Nah, jadi di sini ada T, di sini ada V, sehingga yang di bawah ini adalah jarak. Jarak. Berarti dapat disimpulkan bahwa S atau jarak sama dengan luas
daerah di bawah grafik. Grafik. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah. Selanjutnya, grafik yang kedua. Nah, pada grafik yang kedua itu adalah jarak terhadap waktu atau X terhadap T. Di sini X, di sini T, di sini ada X0. Ya, grafiknya seperti ini. Di sini ada T, di sini ada X, di sini ada theta. Karena ini membentuk gradien atau sudut, maka di sini apa? X min X0 berarti di sini apa? T. Nah, karena bentuk gradien adalah tan theta sama dengan V. Nah, kita tahu bahwa tan theta adalah depan dibagi samping. Dan yang depan apa? X Min X0 dibagi. T. Nah, dari sini bisa tuliskan bahwa V kali T sama dengan X min X0. Berarti X sama dengan X0 plus V dikali T. Nah, karena X itu sama X0 sama dengan 0, maka bisa dituliskan bahwa X sama dengan V dikali T. Nah, rumusnya sama kan? Sama ini? Ya. Jangan bingung ya, X di sini itu sama dengan jarak, jadi X sama dengan S sama dengan jarak. Oke, selanjutnya untuk contoh soalnya. Misal, Kiki sedang naik sepeda menuju ke sekolah. Nah, jarak yang dilalui Kiki itu sepanjang 1 kilometer. Kemudian kecepatan yang digunakan Kiki yaitu 20 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan Kiki untuk sampai ke sekolah? Nah, berarti tadi yang diketahui apa? Jarak Jaraknya berapa? 1 1 kilometer 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? 1000 1000 meter. Kemudian V-nya kecepatannya berapa? 20 meter per Per sekon. Nah, kita pakai rumusin ini. Berarti untuk mencari T, berarti T sama dengan S per V berarti berapa? 1000 dibagi 20. Nah, coret berarti 10 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan Kiki untuk melewati jalan 1 km dengan kecepatan 20 meter per sekon adalah 50 sekon. Nah, gimana, sudah paham? Sudah. Ya. Oke. Sekarang kita menuju yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah gerak turun. Nah, pada video yang kedua dikatakan GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya selalu berubah. Nah, jadi di sini GLBB itu V-nya sama dengan berubah. Sehingga kecepatannya sama dengan konstan. Nah, pada GLBB ini memiliki 3 rumus. Yang pertama adalah V sama dengan V0 plus A dikali T. Yang kedua yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian yang ketiga adalah S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, kenapa Bu kok bisa didapatkan rumus seperti ini? Nah, kita cari ya melalui grafik. Jadi di sini ada V, di sini ada T. Nah, grafiknya seperti ini. Di sini ada T, di sini ada V, kemudian di sini ada V0. Ini theta. Berarti di sini sama dengan V min V0. Di sini adalah T. Nah, berarti kita tahu bahwa tan theta sama dengan A atau percepatan sama dengan tan theta berapa? Depan dibagi samping. Depannya apa? V min V0 dibagi dengan T. Nah, bisa dituliskan bahwa A dikali T sama dengan V min V0. Berarti V sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, ini didapatkan rumus yang pertama. Selanjutnya untuk rumus yang kedua,
tahu bahwa S apa? Luas daerah di bawah grafik. Berarti S sama dengan ini membentuk apa? Yuk. Trapesium. Nah, rumus dari trapesium apa? A A plus plus B B per per 2 2 dikali kali T. T. Nah, A-nya berapa? V. Ditambah B-nya apa? V 0. Bagi 2 dikali T. Nah, T-nya di sini kita ambil dari rumus yang tadi. A dikali T sama dengan V min V0. Berarti kalau T sama dengan V min V0 dibagi A. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Berarti bisa dituliskan bahwa V min V0 dibagi A. Di sini S. Nah, tinggal kita kalikan ya. V plus V0 dikali dengan V min V0. Berarti menjadi apa? V kuadrat Min min V V 0 kuadrat Dan dibagi 2 A. A. Di sini ada S. Berarti kita bisa pindah ke sini menjadi 2AS sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat. Jadi bisa dituliskan bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S. Nah, ini rumusnya. Kemudian untuk rumus yang ketiga, kita lihat dari sini. Ini membentuk apa? Segitiga dengan persegi Panjang. Nah, berarti S adalah luas persegi panjang ditambah luas segi Tiga. Nah, luas persegi panjang kita lihat di sini apa? V0 dikali T. Berarti V0 dikali T ditambah luas persegi panjang apa? Alas kali tinggi. Setengah. Alasnya apa? V min V0. V min V0 kemudian dikali T. Nah, berarti S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah. V min V0 itu apa? Di sini, dari sini. V min V0 sama dengan A dikali T. Berarti kita masukkan A dikali T dikali T. Berarti S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ketemu rumus yang ketiga. Gimana, sudah paham? Paham. Ya. Untuk S di sini adalah Jarak. Untuk V0 adalah kecepatan awal. Kemudian di sini A adalah percepatan. Percepatan satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk T-nya adalah waktu. Satuannya Sekon. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal dari GLBB. Nah, misal ada contoh nih. Misal Diva naik mobil di jalan biasa, ya kan? Kemudian kecepatan awalnya yaitu 40 meter per sekon. Nah, pada saat Diva naik mobil, tiba-tiba di depan ada kucing lewat. Nah, kemudian Diva mengerem dan berhenti. Yang dibutuhkan ketika Diva berjalan sampai berhenti adalah 2 sekon. Nah, berapa percepatan yang dilakukan Diva saat berhenti? Nah, di situ contohnya yang diketahui apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal berapa? V0. V0-nya berapa? 40 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya berapa? Karena Diva tadi berjalan kemudian berhenti, berarti kecepatan akhirnya apa? 0. Betul. Kemudian waktunya berapa? 2 sekon. 2 sekon. Berapa percepatannya? Berarti yang ditanya adalah A. Rumus yang pertama ya, yaitu V sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, V-nya berapa? 0. Sama dengan V0-nya berapa? 40 meter. Ditambah A-nya ditanya, kemudian T-nya berapa? 2. Nah, kita pindah ke sini berarti menjadi min 2A sama dengan 40. Berarti A sama dengan min 20 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa Bu di sini min? Karena diperlambat. Kan kita tahu bahwa mula-mula mobil memiliki kecepatan 40, kemudian dia mengerem, diperlambat. Jadi di sini dikatakan
min ini menjadi tanda bahwa mengalami perlambatan. Ya, jika ini positif, maka mengalami percepatan. Ya, gimana sih, paham? Paham. Oke, sekarang ibu punya soal. Buat kalian kerjakan, kemudian nanti maju satu-satu ya. Ya, Bu. Nah, ini soalnya pilihan bunda. Silakan dikerjakan. Oke, siapa yang sudah selesai? Saya. Silakan maju. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya. Nah, di sini yang pertama diketahui jarak S1 sama dengan 3 km. Kemudian T1-nya 2 menit, S2-nya 75 km. Yang ditanya adalah T2. Nah, ini bisa dicoret-coret. Kemudian ini 2T2 sama dengan 150 menit. Nah, jadinya 50 menit. Kemudian kita ubah menjadi sekon, berarti dikali 60 sekon, berarti sama dengan 3000 sekon. Isinya benar ya? Betul. Oke, kemudian yang soal nomor 2 yang ditanya waktunya, berarti S per V. S-nya di sini 20 km, kita ubah ke dalam meter,
kemudian V-nya 20 meter per sekon. Nah, ini hasilnya 1000 sekon. Betul ya? Oke, siapa lagi yang mau maju? Mau maju? Saya. Oke. Dabu. Oke, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya. Di sini nomor 3, V0-nya sama dengan 75 km per jam. Nah, kita ubah ke dalam meter per sekon. Nah, di sini V-nya sama dengan 0, kemudian jaraknya sama dengan 100 meter. Nah, berapa percepatannya? Nah, kita pakai rumus yang kemarin, ini rumus kedua. Ini betul, dipindah ke sini berarti menjadi min. Nah, ini min berarti mengalami perlambatan. Betul ya? Nah, kemudian ini yang selanjutnya nomor 4. V0-nya sama dengan 0, V-nya sama dengan 30 meter per sekon. Nah, ini rumusnya sama ya. Sama yang ini, berarti ini hasilnya jaraknya 450 meter. Hasilnya D. Betul ya? Ya. Gimana, sudah paham semuanya? Ya. Oke, karena sudah paham semuanya, maka kita akan melaksanakan percobaan dari GLB dan GLBB. Nah, di sini Ibu punya LKS atau lembar kerja siswa. Di sini ada langkah-langkah praktikum dari GLB dan GLBB. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya, kemudian dipraktekkan bersama-sama. Kegiatan melakukan percobaan GLB dan GLBB. Alat dan bahan: stopwatch, penggaris, dan mobil. Langkah kerja GLB. Ukurlah lintasan yang akan digunakan dan diberi tanda setiap 0,2 meter. Letakkan mobil pada lintasan, kemudian gelindingkan. Pilihlah satu teman kalian dalam satu kelompok untuk membantu mencatat waktu pada saat bola melewati tanda menggunakan stopwatch. 4. Catatlah hasil pengamatan dalam tabel. Yang pertama adalah 2 meter atau 20 cm.
Yang kedua adalah 0,4 meter, 40 cm. Satu, dua, tiga. Yang ketiga adalah 0,6 meter atau 60 cm. Satu, dua, tiga. Empat. Satu, dua, tiga. Selanjutnya adalah GLBB, tak diberi pembatas agar mobil berhenti. Letakkan mobil pada lintasan, kemudian gelindingan dengan kecepatan yang berbeda dengan bergantian dengan temannya saat menggerakkan mobil. 3. Pilih satu teman kalian dalam satu kelompok untuk membantu mencatat waktu pada saat mobil melewati tanda menggunakan stopwatch. 4. Catatlah hasil pengamatan dalam tabel. Orang pertama. Ukurannya adalah 0,6 meter. Orang pertama. 1, 2, 3. 0,48. Satu, dua, tiga. 0,31. Orang ketiga. 1, 2, 3. 0,39. Empat. 1, 2, 3. 0,19. Gimana, sudah tadi praktikumnya? Sudah. Bisa ya? Bisa. Hasilnya mana hasilnya? Oke, terus nanti ditulis di pembahasannya, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, untuk ini soal yang kedua ini nanti dikerjakan terus juga dipresentasikan. Ya, Bu. Oke. Selesai? Sudah. Oke, sekarang perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Ayo.
Jadi percobaan yang dilakukan kelompok kami untuk percobaan pertama GLB didapatkan pada tabel 1, yaitu ketika jarak 0,2 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 0,33 sekon. Ketika jarak 0,4 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 0,38 sekon. Ketika jarak 0,6 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 0,47 sekon. Dan ketika jarak 0,8 meter, waktu yang dibutuhkan 0,64 sekon. Pada percobaan kedua GLBB didapatkan bahwa dengan jarak 0,6 meter didapatkan data seperti tabel kedua, yaitu pada kecepatan pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 0,48 sekon. Dan kecepatan kedua, waktu yang dibutuhkan adalah 0,31 sekon. Kecepatan ketiga dibutuhkan waktu dengan 0,39 sekon. Dan kecepatan keempat dibutuhkan waktu 0,19 sekon. Dapat disimpulkan bahwa semakin panjang jarak atau lintasan mobil, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada percobaan kedua yaitu GLBB, dapat disimpulkan bahwa dengan kecepatan yang berbeda-beda didapatkan waktu yang berbeda-beda. Nah, gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat. Oke, betul ya. Oke, sekarang untuk soal nomor selanjutnya. Ya, siapa yang mau maju? Saya. Soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang GLB? Sebutkan persamaan matematisnya, gambarlah grafiknya beserta penjelasannya, dan sebutkan contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. GLB atau gerak lurus beraturan memiliki kecepatan tetap. Lalu percepatannya disimbolkan A. Kecepatannya adalah 0. Terus rumusnya adalah S sama dengan V kali T. S tersebut adalah jarak, lalu V adalah kecepatan, lalu T itu waktu. Grafik GLB ada 2. Yang pertama adalah grafik yang pertama adalah V terhadap T. Grafiknya seperti ini. Di sini P, ini T. Karena V-nya tetap, jadi lurus. Dan di dalam ini adalah jarak. Grafik yang kedua adalah X terhadap T. Grafiknya seperti ini. Di sini ada X0, theta. Sini X, T.
X min X 0. Jadi contoh GLB di kehidupan sehari-hari adalah kereta yang berjalan pada lintasan dan mobil yang berjalan di jalan tol dan juga orang yang berjalan. Yang selanjutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang GLBB, sebutkan persamaan matematisnya, gambarlah grafiknya beserta penjelasannya, dan sebutkan contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya berubah-ubah. Lalu percepatannya konstan. Rumus GLBB terdapat 3. Yang pertama adalah, yang kedua adalah V kuadrat sama dengan V0 tambah 3 adalah S V0P tambah dan grafik GLBB terdapat 3 grafik. Yang pertama adalah A di sini T. Yang di sini adalah V dan V0. Contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah motor trail yang berjalan pada jalan naik, lalu bus yang berjalan mengambil penumpang. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan perbedaan antara GLB dan GLBB. Kalau GLB kecepatannya tetap, kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah. Lalu GLB kecepatannya 0, kalau GLBB kecepatannya konstan. oke, gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat. Jadi benar ya bahwa GLB itu kecepatannya konstan atau tetap, sehingga percepatannya sama dengan 0. Sedangkan untuk GLBB kecepatannya berubah-ubah, sehingga percepatannya sama dengan 0. Nah, tadi rumusnya sudah disebutkan, kemudian grafik-grafiknya. Sekarang yang pertama kita sudah mengetahui apa itu GLB, kemudian apa persamaannya, kemudian grafiknya, selanjutnya perbedaannya, serta contoh soal dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dan percobaan praktikumnya. Nah, berarti tujuannya sudah tercapai. Sekarang kita review dari apa yang kita pelajari tadi. Sekarang Ibu tanya, apa perbedaan dari GLB dan GLBB? GLB itu kecepatannya tetap atau konstan. Kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah. Ya betul. Terus apa lagi? Percepatan GLB 0. 0. Kecepatan GLBB konstan. Nah, kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk GLB dan GLBB apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh GLB adalah kereta yang melaju pada lintasannya. Ya betul. Terus apa lagi? Mobil yang berjalan di jalan tol. Ya. Kemudian untuk GLBB? Bus yang berhenti untuk mengangkut penumpang. Nah betul sekali. Oke, bagus ya.
Jadi sekian dari Ibu pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk penugasannya bisa dikerjakan soal yang uraian tadi ya. Minggu depan kita koreksi bersama-sama. Oke? Ya, Bu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.